Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di tutorial PHP. Terima kasih sebelumnya bagi kalian yang telah mensupport atau yang telah mensubscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan control structures di PHP. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas continue. Seperti biasa, kita akan baca terlebih dahulu materinya di dokumentasi resmi PHP. Silahkan teman-teman buka browsernya dan kunjungi php/manual/in. Kita akan masuk ke control structures, kemudian kita akan masuk ke continue. Kita akan baca-baca terlebih dahulu. Saya akan jelaskan kepada kalian. Nanti kita akan praktekkan agar teman-teman lebih memahami. Oke, keterangan yang di sini katanya di sini continue ini digunakan dalam struktur perulangan untuk melewati sisa iterasi perulangan saat ini. Dan katanya melanjutkan eksekusi pada evaluasi kondisi. Kemudian memulai perulangan berikutnya. Ya, itu lebih kurang penjelasan yang ada di sini. Kemudian yang ini notes untuk suite. Ya, kita belum masuk suite, jadi belum bisa saya jelaskan yang ini. Kemudian yang berikutnya yang di sini, ya, continue ini katanya menerima argumen numeric, ya, sama seperti break yang kemarin yang kita bahas. Break juga menerima numeric, di continue juga menerima numeric, yang mana ini juga bersifat opsional, berfungsi untuk memberitahukan berapa tingkat perulangan yang harus dilewati sampai akhir. Ya, nilai defaultnya ini adalah 1. Continue ini ya sederhananya berfungsi untuk men-skip atau melewatkan. Misalnya di sini dalam contoh ada array, kasus seperti ini, kita ingin atau kita tidak ingin menampilkan semua nilai array. Kita ingin menghilangkan atau kita tidak ingin menampilkan nilai 3 di layar. Nah, itu bagaimana caranya? Kita bisa gunakan continue. Ya, kalau break dia akan berhenti, nilai seterusnya tidak akan ditampilkan. Nah, kalau continue, nilai terakhirnya bisa ditampilkan. Nilai saat ini atau kondisi saat ini saja yang tidak akan tampil ke layar. Oke, daripada kalian bingung, kita akan langsung praktekkan saja. Silahkan teman-teman buka VS Code teman-teman semua. Kita akan buat file baru di sini. Saya ingin beri nama continue ke PHP. Kemudian kita akan buat tag pembuka PHP seperti ini. Selanjutnya, saya ingin buatkan contoh pertama. Kita akan buat perulangan for, misalnya seperti ini. Kita ketikkan di sini variabel i sebagai ekspresi pertama. Kita berikan nilai 1. Kemudian ekspresi kedua kita ketikkan jika nilai i kecil sama dengan 10. Seperti ini. Kemudian titik koma. Dan terakhir kita lakukan increment di variabel i. Seperti ini. Kemudian buka kurung kurawal. Dan di sini kita lakukan pengkondisian dengan menggunakan if. Kita ketikkan if jika nilai variabel i sama dengan 5, ya, kita lakukan continue. Seperti ini, ya. Nah, by default nilainya adalah 1. Artinya kalau teman-teman ketik 1 seperti ini, itu sama saja. Karena dia sama, ngapain kita ketik? Jadi kita hilangkan saja. Kemudian untuk melihat hasilnya kita akan echo di sini. Angkanya kita akan cetak variabel i. Selanjutnya kita akan ketikkan br seperti ini, kemudian titik koma. Dan kita akan lihat di layar apakah ya angka 5 akan di skip atau tidak. Kita akan lihat. Kita akan masuk ke localhost seperti ini dan kita masuk ke continue. Nah, coba teman-teman perhatikan angka 5 terskip, ya. Kalau kita matikan ini, seharusnya yang muncul 1 sampai 10. Sekarang kita lihat, kita reload. Nah, maka akan muncul 1 sampai 10. Angka 5 juga akan muncul di sini. Ya, sekarang kita aktifkan kembali. Dan kalau ini kita ganti misalnya angka 2, maka otomatis 1, 3, dan seterusnya sampai 10. Sekarang kita akan lihat. Nah, ya, maka angka 2 akan hilang. Sederhananya, fungsi continue seperti itu. Dia akan men-skip kondisi yang kita tentukan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini kita komen. Kita masuk ke contoh yang kedua. Kita akan buat array, kita buat variable r seperti ini. Saya ingin berikan nilai seperti yang di dokumentasi, 0, kemudian 2,
3, kemudian 4, 5 seperti ini. Ya. Kemudian kita lakukan perulangan dengan menggunakan for each. Kemudian di sini buka kurung, selanjutnya kurung kurawal. Nah, di sini kita ketikkan variable r. Kita akan gunakan indeksnya as. Kita boleh ketik n seperti ini saja. Selanjutnya kita ketikkan seperti ini dan kita ketikkan val sebagai value-nya. Kemudian di sini jika ya, indeksnya sama dengan 2, nah kita akan lakukan continue, titik koma. Kemudian kita akan echo di sini untuk melihat hasilnya. Kita ketikkan val, kemudian kita tambahkan br. Terakhir titik koma, jangan lupa. Dan kita akan lihat di layar, indeks 2 dari array ini adalah 3. Ya, 3 ini tidak akan muncul di layar. Kita akan lihat, reload. Nah, benar ya, 0, 2. Kita cek kembali. 0, 2, oh ya, satunya lupa kita buat di sini. Kita ketikkan 1. Makanya tadi yang tidak muncul adalah 0, 1, 3. Ya, 3 tidak akan muncul yang tadi. 3 tidak ada, tapi satunya juga tidak ada karena tidak kita ketik. Sekarang kita akan reload. Nah, maka akan muncul 1, 2 tidak ada. Karena 2 di sini posisinya adalah indeks kedua. Ini kalau kita ganti, misalnya 4, otomatis ini tidak akan muncul. Ya, karena ini berada di indeks keempat. Sekarang kita akan lihat di layar, reload. Nah, benar ya, 4 tidak muncul di layar. Ya, itu lebih kurang fungsi continue di perulangan for each. Ya, dia men-skip. Nah, sekarang yang terakhir, biar teman-teman lebih paham. Tadi katanya kita bisa tambahkan di sini ya numeric sebagai opsional. Kalau 1 ya berarti dia meng-continue atau men-skip satu perulangan seperti ini, for each seperti ini. Teman-teman tidak bisa mengetikkan angka 2 karena kita cuma punya satu for each. Sekarang kita akan coba buat contoh yang ketiga, yang mana contoh ketiga kita ingin buat perulangan di dalam perulangan, tapi kali ini kita akan menggunakan while. Contoh ketiga, kita akan buat terlebih dahulu variable i yang kita assignment dengan nilai 0 seperti ini. Kemudian kita ketikkan di sini while, kemudian di sini buka kurung. Di sini kita akan buat pada ekspresinya variable i yang kita increment langsung. Kemudian jika variable i ini kecil dari 5 seperti ini, kita akan lakukan atau kita ingin echo. Di sini kita akan echo level 1. Kemudian kita akan tambahkan br biar ada jarak, kemudian titik koma. Selanjutnya, di dalam while ini kita ingin buat while kembali, yang mana nilainya akan selalu true. Untuk membuat dia true, teman-teman bisa ketikkan 1 atau true seperti ini. Ya, itu sama saja. Kita akan tes menggunakan 1 saja. Kalau teman-teman menulis seperti ini, itu artinya perulangan tanpa henti. Ya, ini adalah suatu hal yang seharusnya tidak kalian buat. Tetapi kali ini kita ingin sekedar belajar saja. Di while kedua, kita ingin tampilkan di sini level 2, kita ingin tambah br kembali di sini, kemudian titik koma. Selanjutnya kita ingin buat kembali while di level ketiga. Di sini saya ketikkan true, kemudian buka kurung. Ya, yang ini ya, yang true dan yang satu while 1 ini sama saja. Ini perulangan tanpa henti. Berarti kita telah memiliki 3 perulangan di sini. Yang pertama ini akan berhenti berdasarkan kondisinya, tapi yang kedua dan yang ketiga ini adalah perulangan tanpa henti. Di perulangan ketiga kita ketikkan di sini echo, kemudian level 3 dan kita akan tambahkan br di sini. Kemudian titik koma. Selanjutnya di sini baru kita ketikkan continue seperti ini. Karena kita telah memiliki 3 tingkatan while atau perulangan seperti ini, ya, ini ada 3, maka memungkinkan kita ketikkan di sini 3. Ini artinya akan men-skip ya, sebanyak 3 tingkatan. Kemudian kita titik koma. Selanjutnya kalau kita misalnya ingin mengecho sesuatu di sini, ini akan terskip ya, titik koma. Begitu juga dengan ini ya, ini akan terskip juga. Ini juga terskip, titik koma.
Begitu juga dengan ini ya. Echo. Begitu juga dengan ini. Akan terskip. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu di layar dengan code seperti ini. Kira-kira apa yang muncul? Ini kita nonaktifkan terlebih dahulu. Kita ingin lihat. Reload. Nah ya, maka akan muncul seperti ini. Level 123, 123, 123. Ini terjadi sebanyak 5 kali ya. Karena ini kita mulai dari 0 dan dia akan berakhir ketika nilainya sama dengan 5. Kita bisa tambahkan di sini menjadi HR. Seperti ini, biar ada garisnya nanti, kita reload. Nah ya, maka akan terjadi sebanyak 5 kali perulangan. Kita bisa ganti ini menjadi 1, biar menjadi 4 kali perulangan. Kita lihat kembali. Nah ya, maka akan ada 4 perulangan. Oke, kita akan kembali ke code. Bagaimana kalau ini kita ganti menjadi 2? Ya, otomatis yang akan terskip adalah ini dan ini. Karena di sini while-nya selalu bernilai benar, maka echo yang ini level 2 dan echo level 3 ini akan selalu diulang tanpa henti. Sekarang kita akan lihat. Reload, coba teman-teman perhatikan, reload. Nah ya, maka terjadi perulangan tanpa henti. Kalau teman-teman lihat di atas ini terus berputar dan ini tanpa henti. Kita hentikan. Ya, nah itu ya, ini perulangan tanpa henti. 2, 3, 2, 3. 1 tidak akan muncul, kenapa? Karena dia tidak akan keluar dari perulangan ini. Ya. Karena itu level 1 hanya 1 kali muncul. Karena perulangannya tanpa henti. Artinya dia tidak akan keluar dari while yang kedua. Kalau ini kita ganti 1, ya, otomatis dia tidak akan keluar dari while yang ini. Yang akan terskip hanya yang ini. Ini terskip, tetapi dia tidak akan keluar dari perulangan yang ini. Sekarang kita akan lihat, ini juga akan terjadi perulangan tanpa henti. Seharusnya yang muncul di layar adalah level 1, level 2, dan level 3 tanpa henti. Akan terus di echo. Kita akan lihat, reload. Nah ya, level 3 tanpa henti untuk di reload. Kalau teman-teman perhatikan nih, di sini tanpa henti. Ya itulah kira-kira fungsi numberic setelah continue ini. Dia akan men-skip perulangan berdasarkan jumlah yang kita ketikkan di sini. Kalau kita telah memiliki 3 perulangan seperti ini, itu memungkinkan kita ketikkan 3, tetapi tidak mungkin kita ketikkan 4 seperti ini. Ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.